Nama saya Yayat Supriyatna. Kebetulan saya dapat amanah dari masyarakat sebagai Ketua RW 05 Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot. Kebetulan juga saya sebagai Ketua Paseban Paguyuban Seniman dan Budayawan tingkat Kecamatan Dayakolot. Muhammad Toha, Ramdan, dan rekan-rekan yang lainnya yang termasuk di dalam misi 11 Toha pada saat itu menjadi pahlawan nasional. Perjalanan beliau ketika mulai dari kota Bandung, dia harus menelusuri beberapa kampung untuk menuju Bale Endah. Dia ada singgah dulu di Majalaya, di Ciparai, terus perkumpulan terakhir tim Toha 11 ini menurut cerita yang kita dapat itu di Tugu Bale Endah. Nah, di Tugu Bale Endah mulai ada mungkin ada pengarahan dari komandan-komandan yang ditunjuk pada saat itu, bagaimana melakukan investigasi ke wilayah Dayakolot, ke wilayah Gudang dengan tim 11 Toha itu. Kalau kita tarik benang merah, mungkin dari kota Bandung untuk menuju Dayakolot tinggal lurus saja kan gitu ya. Tapi ada satu perjalanan yang harus mereka tempuh, melewati Kampung Sapan, melewati Ciparai, itu ke Majalaya dulu kan gitu. Dia lebih berputar ke Majalaya dulu. Entah apa yang di misinya yang dijalankan pada saat itu sebelum menuju titik utama gudang senjata. Nah, pertemuan terakhir di Tugu Bale Endah itu adalah untuk melakukan penyerangan. Orang yang saya temui pada saat itu yang bernama Pak Itoh dengan pangkat mayor, dia adalah tim pengintai. Dia itu berada di jembatan kereta api. Di jembatan kereta api mempergunakan teropong, melihat situasional yang ada di wilayah gudang senjata. Nah, terus mungkin kalau berlanjut cerita dari yang saya terima, nah, ketika pergerakan Ramdan nih yang lebih dahulu Cikurang Sunda mengaras lah, nyebrang Sungai Citarum, nah, itu kan nyebrang Sungai Citarum, persiapan mau menuju titik yang dijadikan tujuan, itu gudang Mesio yang ada di Dayakolot. Menurut paparan si Pak Ito, Ramdan itu kena setrum di tebing sungai lah, digawir cekurang dia mah gitu ya, digawir Sungai Citarum itu karena wilayah Dayakolot itu bertebing gitu, tegak bibir sungainya itu, sehingga mungkin karena ya Belanda pun pada saat itu mempunyai strategi tersendiri ya untuk wilayahnya tidak dengan mudah bisa dimasuki oleh para pejuang kita. Nah, di sanalah Ramdan kesetrum, terus ada sedikit teriakan yang terdengar oleh Toha. Nah, saat itulah emosional seorang Muhammad Toha ketika melihat Ramdan seperti itu, maka dia boyonglah dibawa masuk ke gudang, dan saat itulah gudang Mesio dihancurkan. Itu cerita yang kita terima dari pelaku sejarah yang pada saat itu Pak Itoh itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita tim Urban Story. Nah, malam ini kita akan eksplor ke tempat bersejarah yang lokasinya itu di mana? Di Bandung Selatan. Nah, tempat bersejarah ini identik dengan peristiwa Bandung Selatan. Mau tahu kita lagi di mana? Mau dong. Ikut ya kita. Nah, sekarang kita lagi berada di tempat bersejarah, yaitu Ion Sipur, yang dulunya ini gudang senjata Yang berada di Bandung Selatan. yang berada di Bandung Selatan. Nah, tempat ini itu identik dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di sini itu gudang senjata yang dulunya dibombardir oleh pejuang kita, yaitu Dwi Tunggal atau Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan beserta pasukannya, yaitu pasukan Toha 11, di mana mereka berjuang sampai titik darah penghabisan, dan pasukan Toha 11 membombardir tempat ini ketika zamannya Belanda, zamannya Sekutu. Mereka berjuang untuk rakyat Indonesia melawan Sekutu dengan cara mengebom atau menghancurkan gudang museum yang ada di Bandung Selatan, dan sekarang tepatnya ada di Ion Sipur. Dan kita jelas ya, di sini udah ada monumennya Bandung Lautan Api dan juga patung pahlawan Toha. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang sejarah Bandung Lautan Api, atau tentang dua sosok yang sangat identik dengan peristiwa ini, yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan? Muhammad Ramdan lahir yang saya ketahui ya, beliau lahir di Magung Leres Ciparai, sedangkan Pak Muhammad Toha lahir di Suniaraja Dekolot. Yang Nita tahu? Nah, yang aku tahu nih ya Teh, yang udah banyak dikenali sama masyarakatnya, pada peristiwa itu tuh yang paling menonjol itu adalah Muhammad Toha kan. Nah, jadi kebanyakan kan orang-orang bertanya pada saat pengeboman itu, nah orang-orang tuh bingung Muhammad Toha itu kemana, apakah beliau sudah tidak ada, apakah bagaimana tuh? Nah, memang Sunir ya. Sunir. Jadi gini, yang Decan tahu ya, tempat lahir Pak beliau ini memang asli orang Bandung Selatan. Terus kenapa beliau waktu peristiwa Bandung Lautan Api jasanya tidak ada gitu ya? Iya. Pada peristiwa itu, karena kita logikanya aja ya, gudang senjata yang besarnya luar biasa, terus beliau menghancurkan gedung itu, dan pastilah banyak bom, banyak senjata, peluru yang kayak gitulah ya, buat apa sih, bahan-bahan peledak gitu. Pasti luar biasanya, ledakannya luar biasa dong. Dahsyat banget gitu kan. Pasti menghancurkan, dan gedung aja bisa hancur sampai, yang saya tahu, yang saya dengar dan yang saya pribadi tahu, ledakannya sampai terdengar ke Garut. Oh, apalagi di sini, gitu, sampai ke sana. Dan saat itu yang tersisa hanya baju, baret, dan senjatanya. Mungkin wallahu alam, jasadnya mungkin sudah bersama ledakannya, entah hancur atau gimana. Yang pasti yang menghancurkan gudang itu adalah Muhammad Toha dan pasukannya, yaitu pasukan Toha 11. Nah, kayaknya bosan ya di sini. Kita mau ganti tempat nggak nih? Boleh nih kalau gitu. Mau ganti tempat biar kita lebih sobat urban lebih tahu lagi daerah bersejarah ini. Ikutin kita lagi ya. Ikut yuk.
Nah, Teh, kita kan udah tahu lah ya tentang Muhammad Toha. Tapi penasaran juga dengan Muhammad Ramdan pada saat peledakan itu bagaimana kondisinya? Apakah pingsan ataukah masih hidup? Apakah bagaimana sih? Ini mah maksudnya ini yang saya dengar di salah satu masih mungkin cucu salah satu pejuang Bandung Lautan Api ya. Beliau mengatakan bahwa saat itu pasukan Toha itu mau mengebom gudang ini itu lewat jalur mana sih belakangnya, menyusuri Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum ada ujung apa ya, kayak ujungnya tuh kayak ada batu runcing gitu kan, itulah. Nah, di situ ketika penyusuran itu Muhammad Ramdan kesetrum. Sedangkan Muhammad Toha sudah masuk ke gudang. Ketika tersetrum, Muhammad Ramdan berteriak, kedengar sama Muhammad Toha. Di situ dia langsung lari, bahwa Muhammad Ramdan entah sudah tidak ada, entah masih ada atau pingsan, nggak tahu ya. Saya nggak tahu jelasnya gimana. Dibawa tanpa mungkin emosi atau gimana, tanpa basa-basi menyegerakanlah pengeboman itu. Itu sih yang saya tahu dari salah satu narsum. Ada satu lagi versi nih, versi artikelnya. Nah, untuk versi artikelnya gimana, Pak? Menurut artikel yang saya baca, di sana dituliskan bahwa terjadinya peledakan museum bersenjata ini terjadi berawal tanggal 10 Juli 1946. Di sana ada dua laskar, yaitu yang pertama Laskar Muhammad Ramdan yang disebut Laskar Hizbullah, dan di sana ada beberapa teman-temannya. Yang kedua ada Laskar Barisan Banteng Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Toha. Terus beliau, kedua laskar tersebut menyusuri Sungai Citarum. Kan peristiwa ini teh sekutu sambil apa itu teh dibomnya dari atas, dilihat gitu. Jadi secara ya diintai, jadi secara pelan-pelan dia menyusuri sungai sampai ke belakang tempat senjata ini. Terus pada tanggal 11 kira-kira jam 12.10 lewat 10 yang tersisa cuman hanya Bapak Muhammad Toha serta Bapak Ramdan. Teman-temannya sudah terluka, beberapa ada tembakan. Beliau belum mati, tetapi dia menimbunkan diri supaya tidak diketahui oleh sekutu. Terus pada sekitar jam berapa ya, lebih beberapa dikit pokoknya mah, peristiwa itu dijadikan ya langsung dibom lah, berhubung sekutu udah mulai mengintai kesana kemari. Terus pengeboman tersebut hanya dibom dengan granat tangan saja, satu granat tangan saja yang dipegang. Tetapi suaranya sampai kemana tadi tuh? Ke Garut. Itu sih artikel yang saya baca dari salah satu artikel. Jadi sebenarnya kalau yang versi artikel itu Muhammad Ramdan itu masih bisa jalan, bawa granat tangan, masuk ke gudang museum bersama Muhammad Toha. Lalu diledakkanlah, dan ledakannya sampai ke kota Garut gitu. Nah, Teh, teman-teman Urban Story kan pasti penasaran nih, kenapa sih tim Urban Story harus mengangkat sejarah tentang Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan? Nah, tujuannya Urban Story mengangkat sejarah tentang Bandung Selatan, Bandung Lautan Api. Kenapa? Karena ini adalah salah satu peristiwa bersejarah di Bandung Selatan. Juga ada bukti sejarahnya, yaitu balong ini adalah titik di mana pengeboman itu terjadi, dan juga ada monumen jelasnya. Monumen jelasnya ada monumen patung Muhammad Toha dan monumen Bandung Lautan Api. Nah, di belah sana juga ada nama-nama
yang gugurnya juga, pahlawannya yang gugur juga. Dan supaya anak muda, khususnya anak muda kita lebih mengetahui sejarah-sejarah lokal yang ada di Bandung Selatan, karena sebetulnya Bandung Selatan itu adalah Memiliki salah satu tempat yang sejarahnya begitu banyak, dan salah satu kota yang kabupatennya maksudnya yang menjadi saksi bersejarah untuk kemerdekaan 1945. Nah, sekarang tim Urban selain menjelaskan sejarahnya versi logiknya, kita juga mau merasakan energi residual di tempat ini. Nah, setelah kita berkeliling di sini beberapa jam ya, energi residual apa sih yang kita rasain di sini? secara beda. Ya, baik. Energi yang saya rasakan residual energi yang saya rasakan di sini tuh sedih sih sebenarnya. Sedih, semangatnya apa ya, berapi-api gitu, kayak Bara. tapi kalau ke ruang ke hati yang tuh sedih banget. Terus panas, kalau di luar energi residualnya panas. Terus ya saya di sini kuping saya pengang banget, kuping pengang. Terus di sini sekutu banyak yang sih penjaga ya, kayaknya nggak tahu sih, samar mungkin penjaga entah apa, pokoknya kayaknya bukan tujuan Indonesia. Ya kena ledakan, dan terus di dalamnya banyak senjata, amunisi, terus bahan-bahan kayak terus dua orang pas dua raja gitu. Nah, terus di situ gue ngerasain pengang, kuping pengang, dan ya itu sih pokoknya feelingnya mah sedih sih, lebih ke sedih, nggak tahu sedih tapi nggak tahu lah ya, pokoknya campur aduk kan. Itu sih itu yang bisa saya rasain residualnya, karena apa ya, mungkin pahlawan atau Muhammad Ramdan masih sumir juga untuk diakui sebagai pahlawan nasional, padahal beliau itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sampai dari titik darah penghabisan gitu ya, sampai mengorbankan nyawa. Cuman nggak tahu bagaimana, tahu kurang prosedur atau apalah, beliau sampai saat ini belum mendapat hak sebagai pahlawan nasional. Jadi belum layak ditempatkan di jajaran pahlawan lainnya. Pahlawan nasional untuk pahlawan kabupaten mungkin sudah, tapi untuk pahlawan nasional entah seperti apa, entah ribet atau berapa, mungkin berbagai hal, sehingga beliau berdua belum mendapat belum mendapat kedudukan sebagai pahlawan nasional. Itu sih